surga. Desiran anginan mesra mengayumu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Jadi tidak ada arsitek yang datang, tidak ada arsitek. Tapi saya duduk lalu dibuat ngantuk, fisik ini ngantuk. Tapi dalam hikmat ini, nanti kau taruh kayu di situ, di situ, di situ, di situ, di batu itu, ini, di sini kapel. Terus nanti di sini kau bikin aula, baru di sini kau bikin begini. Jadi semua ini arsiteknya Tuhan sendiri. Jadi Tuhan kasih hikmat, saya ngantuk, terus barang taruh patok, tukang ukur, pakai selang air. Gitu. Sudah, barang sudah jadi. Setelah sudah jadi begini, baru Tuhan singkapkan, buka pikiran saya. Itu format yang Tuhan pakai sama Nuh waktu bangun bahtera di gunung. Jadi tidak ada arsitek yang bikin, tidak ada. Hanya Tuhan terus turun ke Pace ini, dan baru tukang bikin ini. Jadi terus yang kedua, tidak ada panitia. Tidak ada panitia. Iya, Tuhan pastor tukang. Jadi Tuhan pemilik proyek, saya mandor dan tukang pelaksana. Itu. Lalu bagaimana caranya? Pasti orang lihat begini, ini pasti biaya ini apa. Saya tidak pernah bikin proposal. Ini Tuhan lihat, sampai hari saya ada ngomong sama satu yang keluar. Tidak pernah minta, tidak pernah proposal. Saya pelayanan aja. Saya kebangunan rohani, saya kasih seminar, saya pokoknya pelayanan aja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Saya biasa khotbah sama umat, jadi di ibadat kecil sampai KKR. Nah, sekarang saya mau buktikan, benarkah Allah menyertai kita? Carilah dahulu kerajaan Allah, segalanya dicukupkan. Benar tidak? Saya sudah buktikan. Gitu. Jadi saudara-saudara, bapak ibu, adik-adik, anak-anak, ini bagian rekoleksi sudah yang saya udah ngomong ini. Bapak Ibu, ini aulanya ini ada filosofi. Jadi kalau mau jadi besar harus membuka otak dan membuka hati. Jadi pintunya disuruh bikin begini. Buka pikiran, buka hati, dan rendahkan diri. Nah, itu paling bagus efektif itu 20 orang. Itu kalau bisa 24 supaya setiap ruang satu kamar satu orang. Itu paling efektif sudah. Kalau retret ya. Ayo, kalau retret yang mau dapat hasil, satu orang satu kamar.
Nah, tapi kalau mau rame-rame ya sudah satu kamar 2 orang. Kalau minimumnya berapa orang? Terserah. Pokoknya ini 24. Nah, ini kamarnya seperti ini. Sama. Itu bagus, itu paling rendah 12 orang. Gitu. Lalu di sini 3 kali makan, terus 2 kali snack. Pembimbing rohani. Pembimbing rohani cari sendiri. Atau mau bilang kami yang bikin, kami yang buat. Nanti kami sendiri punya program. Tapi setelah semua jadi, baru kami buat program. Kita jual ke paroki. Mau pendampingan keluarga kah, mau penyembuhan luka batin kah, pasti ada banyak yang buhatin luka. Masih kecil, gembira dan senang, sangat polos sekali, mau menangis saja. Waktu kau mau marah saja waktu itu. Karena nanti ada waktu di mana mau marah kau pikir. Nanti ada waktu di mana kau sudah tidak tertawa lagi, tidak senyum lagi, dan macam-macam. Ketika kita dilahirkan, kita adalah 90% air, dan pada saat kita menjadi usia tua, dewasa, kita adalah 70% air. Jadi, dari saudara, ada orang nyanyi kok, panjang umurnya. Saya lagu itu setelah saya lihat kitab suci ini, aduh, kasihan dia makin kurang. Jadi jangan dipanjang umurnya, itu. Kalau bilang sehat badannya, kuat, itu boleh. Karena itu makin kurang kok. Deadline-nya, pintunya, finishnya ada 70 cm. Dia sekarang naik ke 69. Baru kita bilang panjang umur. Ujungnya 70. Tinggal 1 tahun. Baru jadi panjang umur. Itu makin out itu. Iya kan? Gitu. Jadi saya kadang-kadang baca lagu itu terusah sudah bilang kawan, Tuhan berkati kau biar kau sehat, buat apa yang kau bisa buat, gitu. Karena deadline-nya ada itu ya, itu. Tapi kalau kita tidak tahu firman ini, oke. Jadi jangan bilang panjang umur, bilang hebat kawan, selamat, Tuhan berkati kau. Gitu. Masa hidup kita tuh 70, jadi ibu punya umur sekarang berapa? 60. Ini sampai ini berarti. Nah, kalau saya punya bapak, saya 73. Ini bapak sudah lewat ini. Bonus. Sekarang bapak hidup dalam bonus. Nah, jika kuat 80 tahun. Nah, mama 61. Oke. Sudah. Yang kecil ini 1,5 tahun, berarti masih di sana jauh sekali. Nah, ingat deadline-nya dia tunggu di sana. Jadi selagi masih ada diberi waktu, ini normal ini. Lakukan yang terbaik, bikin yang terbaik, supaya itu dikenal. Karena apa? Menabur yang baik di dalam hati orang itu. Menaburkan yang baik di dalam hati orang. Kalau tabur yang baik, nanti ujungnya kita terima hasil yang kita tabur hari ini. Amin toh? Di dalam masa prapaskah, satu kegiatan yang mesti dibikin di Kompas itu adalah red. Itu
rasional, emosi, terapi. Puasa, pantang, dan amal. Kok puasa sampai tidak makan 40 hari, tapi kalau kau tidak bikin amal, no. Puasa maksudnya mengurangi keinginan makan yang itu, uang itu dimasukkan dalam amplop, kita beri sama orang yang membutuhkan. Pernah ada yang bilang sama saya begini, Pastor, bagaimana? Itu kasih masuk di amplop APP baru kasih ke gereja. Saya bilang, iya, itu salah satunya. Itu salah satu, ya, ingat, salah satu. Salah duanya itu begini, salah dua. Posisikan kau punya uang untuk belanja selama masa prapaskah ini, sama ini harus ada simpan uang. Ketika kau lewat dan kau lihat orang susah, ketika kau lihat dan kau lihat ini orang lagi membangun gereja, kau tergerak hati, amplop itu kau kasih ke situ. Karena nanti kau kasih ke pastor juga sama. Waktu cium salib baru taruh amplop, amplop itu akan dipakai untuk yang tadi saya bilang. Gitu. Jadi ketika hatimu tergerak oleh orang, saya biasa lebih suka yang begini. Kau adalah tubuh yang akan kembali menjadi tubuh, maka kau kasih tahu. Kita ini hanya debu saja, hanya debulah aku. Hanya debu saja baru rendah. Maka kalau ada orang sombong, salah, biasa saja. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari tanah dan menghembuskan ruang nafas hidup ke dalam hidupmu. Baru menjadi tanah itu hidup. Kasih tahu lagi di kiri kanan, hidup dari nafas pinjaman baru gaya-gaya, dari nafas pinjaman baru gaya-gaya. Miskin kaya, jangan sombong kalau rumah terakhir kita sama. Mau jadi pejabat yang sampai bagaimana nanti dong gali kubur itu sana. Atau kau pernah lihat dong gali kubur untuk satu orang aja dong gali dari eskavator kasih besar. Dia punya motor, dia punya mobil, dia punya semua masuk untuk tutup jam. Kau bawa pergi di sana kau pakai. Ada kan? Rumah terakhir kita itu sama. Maka masa prapaskah ini bertobatlah percaya pada Injil itu ya dan amin. Karena tidak ada yang kita mau banggakan. Ku tak membawa apapun juga saat ku dilahirkan mama. Tidak bawa apa-apa, hanya pusat saja. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku masuk ke dalam peti. Waktu kau sakit-sakit pikir aduh saya pakai baju ini. Nanti di waktu terakhir itu siapa tahu dong butuh pakai kain sarung saja. Siapa tahu, iya kan? Jadi yang mau kita banggakan dalam hidup apa? Tidak ada. Selagi ada tidak punya, jadilah manusia kasih. Lalu apa? Hidup biasa saja. Jangan pakai patokan rekening kita yang banyak uang, maka bikin pos saja macam kau lebih dari saya. Tidak usah. Ada orang yang meninggal dia punya uang di rekening tinggal saja, kan dia terbawa. Dia tidak perlu take uang berapa. Butuh saya. Bunda Maha
Pater ini berarti salah satu pendiri rumah retret ini ya berarti. Kalau tidak salah tadi Pater sebut bahwa sudah didirikan dari tahun 2011 maaf. 10 Pater dapat visinya dari Tuhan ketika Pater di Singapura. Iya, di Singapura. Iya. Oke, baik. Sebenarnya tujuan dari Pater mendirikan rumah retret ini untuk apa, Pater? Rumah retret ini didirikan itu untuk memberi penguatan spiritual bagi umat Tuhan yang Nasrani, artinya Katolik maupun yang Protestan. Tuhan suruh saya bikin tempat ini supaya dalam hal pembentukan spiritual. Sekolah sudah ada, bidang-bidang lain semua sudah ada, tapi khusus untuk spiritual Tuhan suruh saya buat karena ada masa di mana orang akan mengalami kegersangan rohani. Lalu itu seperti yang kita lihat sekarang. Jadi coronavirus ini dia mulai seleksi orang untuk melihat kekuatan rohaninya orang. Padahal saya sudah lihat 2010, Tuhan sudah suruh. Lalu suara itu hanya bilang begini, engkau harus buat rumah doa. Lalu bagaimana? Saya tidak bisa buat karena saya begini-gini. Saya anak Papua, lalu Imam Projo saja. Lalu suara itu bilang, aku menyertaimu, itu sudah cukup. Dan penyertaan Tuhan itu yang jadi seperti ini. Ini melawan hukum dunia. Tidak ada panitia, tidak ada arsitek, lalu tidak pernah buat proposal dan tidak pernah minta kepada siapapun. Jadi orang siapa saja tergerak mau beri bantuan atau lebih pada pelayanan. Waktu saya melayani dan di situ dari pelayanan saya ada ucapan terima kasih, itulah jadi semen, jadi batu, jadi pasir, jadi besi, lalu seperti yang sudah saudara-saudari semua lihat. Jadi ini tujuannya adalah untuk cas spiritual. Berarti ini tidak tertutup untuk kaum beragama Katolik saja, Pater, tapi secara keseluruhan umat Kristen. Iya. Dan ini juga kalau tidak salah ini salah satu rumah retret, bukan salah satu, rumah retret pertama yang ada di Jayapura ya, Pater? Saya merasa bukan Jayapura, mungkin Papua. Papua, iya benar. Papua Benar, yang agak representatif. Maksudnya dikhususkan untuk doa. Jadi ada penginapannya, ada kapel, ada aula, lalu ada Gua Maria, nanti ada Jalan Salib, lalu ada kolam itu selain untuk kolam renang, itu juga bisa dipakai untuk kolam baptis. Jadi teman-teman Protestan kalau pakai mereka mau baptis, mereka bisa pakai ini. Jadi persiapan selesai di situ, lalu mereka bisa baptis di kolam renangnya. Begitu. Berarti kalau misalnya nih teman-teman dong mau datang ke sini, Pater, dong langsung hubungi Pater saja kah? Untuk sementara mereka hubungi saya. Nanti ke depan baru kalau Tuhan sediakan orang-orang yang mau bekerja, nanti mereka akan bekerja, lalu ada di sekretariat, nanti mereka yang atur itu semua. Oke, izin itu, Pater. Iya. Saya tanya lagi sedikit terakhir. Kalau tidak salah tadi saya dengar ada biaya kalau misalnya kita mau retret berarti ada biaya penginapannya ya, karena di sini ada penginapannya juga. Betul. Kalau boleh tahu 450 kah, Pater, per orang ya? Iya, 450 itu termasuk 150-nya itu untuk penginapan, lalu berapa itu? 2,5 kah? 2,5 atau 3 itu untuk makan minum. Karena makan 3 kali dalam satu hari, lalu ada snack 2 kali. Itu untuk yang nginap beberapa hari. Tapi kalau yang macam sekarang seperti sekarang datang 1 hari lalu pulang, ini kami belum pikir yang macam begini. Tapi nanti ke depan kami lihat kasihan orang datang bawa makanan begini, kasihan susah, lalu ini mungkin ke depan nanti kami pikirkan untuk yang datang juga mau ke sini 1 hari pun nanti kami yang sediakan. Konsumsi. Lalu tinggal macam begitu. Oke, baik, Pater. Itu saja tanya-tanya. Iya, Tuhan berkati. Bapak Pater. Terima kasih banyak, Pater, untuk Tuhan waktunya berkati. sudah menerima kami di sini. Tuhan berkati. Siap.